Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Proses persifatan, baik dan buruk, dari yang kita makan. Belajarlah memahami yang tersirat, dari yang tersurat, di balik sesuatu itu, adalah hakikat, dan puncak hakikat itu, Allah. Kamu itu sudah masuk ke dalam lautan hakikat, kalau sudah mulai memandang apapun, ujung pandanganmu adalah Allah. Misal contoh, kamu memandang jeruk, maka kamu akan memandang bahwa jeruk itu di tanah yang dirawat pohonnya oleh petani jeruk, sekian tahun disirami dan dirawat pohonnya, tapi ketika berbuah, ternyata yang dipetik buahnya. Padahal, selama ini yang disirami adalah pohonnya, ketika berbuah, yang dipetik buahnya, dan pohonnya ditinggalkan. Buah jeruk, ketika dipilih, yang dilihat kulitnya, matang, tidak matang, dilihat kulitnya, yang matang dipilih, tapi ketika sudah dipilih, malah yang dikupas, kulitnya, sudah dilihat cantik, ternyata dibuang, dan daging buahnya yang dimakan, setelah dikunyah, ditelan, malah daging buah, jadi ampas, dan dibuang jadi kotoran, sedang airnya, diproses, diambil vitaminnya, dan kandungan zat di dalamnya, yang sama sekali, tak bisa ditangkap, oleh panca indera. Dan Allah memproses, dari pohon jeruk, sampai diproses vitamin, dan aneka kandungan gizi, dalam sebuah jeruk, Allah punya sesuatu, yang tak terlihat, oleh mata telanjang, dalam proses penanaman jeruk, di mana, di dalamnya, ada pahala atau dosa, yang itu, sama sekali tak kelihatan, oleh mata telanjang, atau sama sekali, tak tertangkap oleh panca indera. Dalam penanaman pohon jeruk itu, dari mana asal bibitnya, jika dari beli, uang yang dipakai beli itu, uang hutang atau uang riba, atau uang bersih. Jika dari uang riba, maka, membesarkan jeruk itu adalah perbuatan dosa, karena membesarkan hasil uang riba, dan jika dari uang halal, maka kesabaran memupuk jeruk itu adalah pahala, karena diniatkan mencari nafkah yang halal. Bertolak dari awal, maka akan mempengaruhi kelanjutan, itu juga akan mempengaruhi kelanjutan, jika makanan haram, akan menarik madorot, akan menarik banyak penyakit, penyakit lahir, dan khususnya, penyakit batin, apa yang dimakan itu, akan masuk, diproses di perut, lalu diproses, menjadi darah, dan mengalir ke hati, mencuci hati, mengalir ke otak, akan membasahi otak. Sebagaimana, air mengalir ke sungai, dan melewati, sepanjang aliran sungai, jika sungai, dialiri air yang beroli, aspal, merkuri, racun, sianida, maka ikan-ikan akan mati, dan sepanjang sungai akan hitam legam. Begitu juga hati, dan pikiran, ketika dialiri makanan-makanan yang haram, maka, hati dan pikiran, akan mati, sebagaimana bangkai tikus mati, bangkai kadal mati, bangkai kodok mati, dan bangkai orang mati, dari hati dan pikiran, akan timbul cetusan, kesimpulan, pandangan, pendapat, logika, dan lain-lain, yang isinya busuk sebagaimana tikus, kadal, kodok dan lain-lain yang mati. Tapi, jika air sungai dialiri air yang jernih, ikan-ikan akan sehat, airnya bisa diambil, untuk minum, bahkan, pohon dan orang, atau hewan di sekitar sungai, bisa mengambil manfaat, dari air sungai yang jernih. Itu perumpamaan tubuh, yang dialiri, oleh makanan-makanan yang halal, dan baik, ketika berproses menjadi darah, darah yang baik, ketika mengaliri hati, hati akan jernih, ketika mengaliri pikiran, pikiran akan fresh, dan menemukan ide-ide cemerlang, pendapat akan mencerahkan, bahkan orang sekitar, merasakan banyak manfaat. Seumpama orang yang hidup di pinggir air jernih, tak pernah banjir, apalagi banjir bandang, air sungai hanya manfaat, di dalamnya, semua, berjalan atas kudrat iradatnya Allah, suatu proses yang panjang, lahir batin, proses itu ditinggalkan semua, ketika sampai, makanan yang baik itu, akan mengaliri hati dan pikiran, dan akan melahirkan ikhlas, ridho, tawakal, qanaah, sabar, dan aneka sifat terpuji. Sebaliknya makanan yang haram, dan buruk, akan menghasilkan sombong, iri, dengki, hasad, ujub, riak, dan semua sifat tercela. Itu tidak bisa ditolak, pasti terjadi, sebagaimana bangkai itu akan menimbulkan bau tak sedap, dan racun yang mematikan. Jadi, ketika kita bersifat tercela, maka harus introspeksi diri, ketika kita dengki, dengan orang lain, ketika kita sombong, ujub dan lain-lain itu, kita harus introspeksi, sebagaimana, kita mencium bau bangkai tikus, maka kita akan mencari, di mana ada bangkainya,
kok busuk sekali, kalau ketemu bangkainya, lalu dibuang, bukan malah digantung di atas tempat tidur, dirawat, sampai belatungnya berjatuhan. Ketika punya sifat tercela, maka kita cari sebab musababnya, lalu dibuang, sebab asalnya, dan mulai hidup dengan bersih, sebab ujungnya kebaikan itu, akan mendapatkan pahala, dan keburukan itu, akan mendapat siksa.